London, 5 April 1531 adalah hari di mana publik menyaksikan seorang juru masak yang dimasak sampai mati. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Aku udah sering bahas tentang era Tudor dan bagaimana kejamnya Henry ke-8 kepada istri-istrinya, tapi ya itu baru sama istri-istrinya aja. Aku belum cerita sekejam apa Henry sama orang lain. Pemerintahannya Henry aja disebut sebagai salah satu pemerintahan paling kejam dan paling brutal dalam sejarah. Ya nggak kaget sih karena sama istrinya aja sampai setega itu. Oke, jadi aku akan mulai dari sebuah distrik yang ada di Inggris. Distrik ini bernama Smithfield, sebuah area yang dikenal sebagai tempat eksekusi. Biasanya yang dieksekusi di sini adalah para pemberontak dan pembangkang. Contoh yang terkenal adalah pada masa pemerintahannya Mary I, di mana dia dapat julukan Bloody Mary karena membakar hampir 300 orang pada tiang. Lokasi pembakarannya ini ada di Smithfield. Aku udah pernah bahas cerita tentang Bloody Mary di video aku sebelumnya, kalian bisa cek aja di link di pojok kanan atas. Kembali ke 5 April 1531, masa pemerintahannya Raja Henry ke-8, di mana Smithfield juga menjadi lokasi dari salah satu eksekusi terkejam sepanjang sejarah Inggris. Saat itu ada panci yang amat sangat besar yang dibawa ke Smithfield. Panci itu akan digunakan untuk merebus hidup-hidup Richard Roos. Siapa itu Richard Roos? Kesalahan apa yang dia lakukan sampai mengalami akhir sadis tersebut? Richard Roos diketahui adalah seorang juru masak. Ya, dia cuma juru masak biasa dan dia dituduh memberi racun pada masakannya. 18 Februari 1531, Richard Roos bekerja sebagai juru masak dari John Fisher, seorang uskup asal Rochester. Fisher mengadakan jamuan dan mengundang beberapa rekan-rekannya untuk makan di rumahnya. Bukan tamu aja yang diundang, tapi ada juga beberapa gelandangan atau tunawisma. Mereka diajak ikut jamuan untuk makan bareng juga. Beberapa saat kemudian, setelah jamuan, semua orang yang ikut makan saat itu merasakan sakit luar biasa. Bahkan dua orang tunawisma, yaitu seorang laki-laki bernama Bernard Carwin dan seorang janda bernama Alice Tripp, disebut meninggal dunia setelah makan pada jamuan tersebut. John Fisher sendiri, sang tuan rumah, tidak merasakan sakit karena kebetulan dia tidak makan apapun. Padahal dia yang ngadain jamuan tapi dia nggak makan. Katanya sih karena Fisher itu emang lagi puasa. Sekitar 17 orang yang ikut jamuan jatuh sakit dan ternyata setelah diselidiki, sup atau bubur yang dihidangkan oleh Richard Roos mengandung racun. Mengetahui hal ini, John Fisher segera memerintahkan penangkapan terhadap Richard Roos. Roos ternyata sempat kabur nih setelah kejadian, tapi akhirnya berhasil ditangkap. Roos dibawa ke Menara London untuk diperiksa. Di momen ini kalangan atas di London sempat panik. Berita bahwa ada orang yang meracuni makanan membuat para bangsawan ketakutan. Kasus membunuh dengan racun memang sangat langka pada masa itu. Makanya berita ini jadi sangat heboh, apalagi korbannya cukup banyak. Orang-orang pada bingung kok bisa seorang juru masak punya racun. Dari mana dia dapat racun tersebut? Balik lagi ke Richard Roos, dia diinterogasi di Menara London. Interogasinya berupa penyiksaan luar biasa. Roos disiksa habis-habisan, dia diikat pada rak kayu kayak gini, aku aja susah jelasinnya. Intinya tangan dan kakinya diikat kemudian ditarik-tarik. Dan dilakukan berulang kali sampai Roos mau bicara. Roos akhirnya mengakui bahwa dia mencampur sup atau bubur tersebut dengan bubuk putih. Tujuannya menabur bubuk tersebut cuma buat ngeprank, buat lelucon aja. Dia nggak tahu bubuk itu racun mematikan. Dia bilang bubuk putih itu dia dapatkan dari orang lewat, dimana orang ini bilang kalau bubuk putih ini cuma bakal bikin sakit perut aja. Nah, Roos pengen bikin prank biar semua orang sakit perut. Dia sendiri bilang nggak nyangka bahwa efeknya separah itu sampai-sampai ada yang meninggal dunia. 28 Februari 1531, Henry mengajukan hukuman kasus ini ke parlemen. Kasus Roos adalah kasus yang langka dan bikin gempar se-Inggris. Melihat ini, Raja Henry pengen memastikan bahwa Roos menghadapi hukuman seberat mungkin. Henry nggak mau nih kasus Roos yang meracuni ini dianggap sekedar tuduhan pembunuhan aja. Dia pengen tuduhan ke Roos itu jauh lebih
berat. Satu-satunya tuduhan yang lebih berat daripada pembunuhan adalah pengkhianatan. Cuma masalahnya dalam dewan nih, apa yang dilakukan Rose itu nggak bisa disebut pengkhianatan. Belum ada pasal tertulis bahwa membunuh dengan racun itu bisa disebut berkhianat. Terus gimana dong? Ya gampang aja sih bagi Henry. Henry ke-8 memutuskan untuk menambah dan merubah undang-undang yang ada. Henry menyuruh dewan untuk menambah kejahatan apa aja yang termasuk pengkhianatan. Dan akhirnya ada 11 ayat baru yang dibentuk di bawah tuduhan pengkhianatan. Salah satunya adalah ayat yang menyatakan bahwa membunuh dengan racun adalah tindakan berkhianat. Nggak peduli status korbannya mau rakyat biasa atau bangsawan kelas atas, yang jelas membunuh dengan racun masuk ke pengkhianatan tingkat tinggi. Hukumannya apa? Hukumannya direbus hidup-hidup. Kesaksian Rose yang aneh serta hukuman mengerikan ini bikin banyak teori konspirasi bermunculan. Banyak historian percaya bahwa Richard Rose itu cuma pion. Bukan dia nih pelaku sebenarnya. Pasti ada orang berkuasa di balik kejadian racun ini dan pengen John Fisher meninggal. Lagian ngapain sih ngeprank tuannya sendiri, apalagi John Fisher ini emang termasuk orang yang berpengaruh. John Fisher adalah salah satu teolog terbaik di Eropa. Dia juga menjadi petinggi Katolik di Inggris dan merupakan ancaman tersendiri bagi pihak Protestan di sana. Termasuk ancaman bagi Raja Henry ke-8 yang ingin memisahkan diri dari gereja Katolik Roma. Terus apalagi nih ya, Fisher itu pro banget sama Catherine of Aragon, istri pertamanya Henry. Dia ini menolak banget perceraian Henry dengan Catherine ini. Semua hal ini bikin Henry punya motif nih sebagai dalang dibalik kasus racun ini. Orang-orang curiga bahwa hukuman Henry terhadap Rose itu hanyalah sebuah upaya untuk menyingkirkan pion yang udah selesai ia pakai. Sementara yang lainnya percaya bahwa keluarga Anne Boleyn nih yang menginginkan kematian Fisher. Teori ini berkisar pada gagasan bahwa keluarganya yang membayar Rose untuk meracuni Fisher. Karena ya keluarganya Anne Boleyn itu nggak suka sama sekutu-sekutunya Catherine of Aragon, istri pertamanya Henry. Konspirasi terakhir adalah ternyata Henry sangat paranoid dengan racun. Terlepas dari kenyataan bahwa keracunan di Inggris pada saat itu sangat jarang terjadi ya, Henry sendiri memiliki fobia besar terhadap keracunan. Mungkin karena sebagai seorang raja, salah satu ketakutan besarnya adalah makanannya diracun. Makanya dia pengen orang-orang yang menggunakan racun itu dihukum seberat mungkin. Rose dengan cepat dinyatakan bersalah atas pengkhianatan. Rose juga tidak menerima trial atau kesempatan membela diri. Hukuman Rose dilakukan di Smithfield pada tanggal 15 April 1531. Pengumuman dibuat dan masyarakat datang untuk menyaksikan proses eksekusinya. Proses eksekusi dimulai. Richard Rose dirantai dan diikat ke tiang gantungan. Kemudian Rose dicelup ke dalam panci yang berisi air mendidih. Dia dicelup terus diangkat lagi sebanyak 3 kali sampai Rose meninggal. Ini adalah proses eksekusi yang brutal dan menyiksa hingga dikatakan membuat banyak penonton merasa tidak nyaman dan mual untuk menontonnya. Sebenarnya Rose bukanlah orang pertama yang mengalami bentuk eksekusi ini, tetapi berkat Rose lah eksekusi ini dimasukkan ke dalam buku undang-undang sebagai bentuk eksekusi yang sah. Eksekusi Rose ini emang eksekusi yang brutal, tetapi ini sengaja dipilih karena suatu alasan. Eksekusi ini dipilih dimaksudkan untuk mengingat kembali kejahatan peracunan itu sendiri. Richard Rose telah meluangkan waktu untuk menambahkan racun ke dalam makanan yang dia buat, mengaduknya sambil direbus dan dimasak. Anggapannya sekarang racun itu adalah si Rose-nya sendiri, dan dia dimasukkan ke dalam air kaldu tersebut untuk dimasak. Sampai sekarang banyak sejarawan yang curiga tentang perbuatan Rose. Masa iya Rose memberi racun cuma untuk ngeprank? Jelas-jelas tuannya itu adalah orang atas dan kalau melakukan kejahatan di era itu tentu akibatnya bakal fatal banget. Masa iya sih udah tahu konsekuensinya tetap bikin lelucon yang parah kayak gitu? Anyway, apapun kebenarannya, fakta kematian Rose menandai titik balik dalam pemerintahannya Henry. Sang Raja Henry ke-8 telah menemukan betapa kuatnya ancaman eksekusi. Selama masa pemerintahannya, Raja Henry telah mengeksekusi hampir 70.000 orang. Dan tentunya dengan berbagai cara eksekusi. Gimana menurut kalian tentang eksekusi sadis ini? Kalian punya teori konspirasi tersendiri nggak? Bisa komen di bawah ya. Dan jangan lupa di like dan subscribe juga channelku. Thank you!